Ya, kita lanjutkan untuk gerak vertikal ke atas ya. Setelah belajar gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh, sekarang kita pelajari gerak yang naik, yang vertikal ke atas. Nah, skemanya sudah digambarkan seperti ini ya. Di sini gerak vertikal ke atas berarti dia dilempar ke atas dengan V0 yang nilainya harus maksimum ya. V0 itu harus maksimum dari bawah, karena kalau tidak maksimum ya dia tidak bisa naik ya. Dengan percepatan adalah minus G, diperlambat karena semakin ke atas melawan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah kan, maka dia semakin diperlambat sampai mencapai titik V paling kecil atau V-nya 0. Nah, di sini dia mencapai namanya H maksimum atau ketinggian maksimum. Ya, dia mencapai H maksimum itu syaratnya V-nya harus 0. Kemudian dia setelah sampai puncaknya dia turun ya, karena secara konsepnya dia tertarik lagi ke gravitasi ke bawah. Nah, persamaannya tadi ya masih saya tuliskan, Vt sama dengan V0 minus Gt karena naik ya, diperlambat. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Dan H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Ya, di sini H adalah jaraknya, ketinggiannya, dan G adalah percepatan gravitasi. Ya, di sini ada persamaannya Vt sama dengan V0 plus GT kalau dia turun ya. Kalau dia naik, plusnya jadi minus G. Nah, seperti itu. Ya, 3 persamaan ini ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan ya. Ada soal di sini. Ada contoh soal dan pembahasan. Nah, seperti ini. Ada sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 100 meter per sekon. Ya, misalnya kita gambar dulu ya. Kita buat garisnya dulu misalnya. Nah, ya seperti itu. Ditembakkan vertikal ke atas. Ya, ini misalnya permukaan tanah di sini. Nah, vertikal ke atas dengan V0 yang nilainya mencapai 100 meter per sekon. Dengan A-nya adalah perlambatan gravitasi ya, minus. Pertanyaannya adalah kecepatan peluru setelah 11 detik. Nah, kecepatan peluru berarti Vt. Vt-nya berapa? Saat T-nya 11 detik. Ya, di sini T, waktu. Kemudian pertanyaannya adalah ketinggian maksimum, Hmax. Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya adalah lama peluru di udara. Berarti T selama di udara. Nah, T selama di udara itu berarti ya sama dengan T naik ditambah T turun. Ya, kembali ke sini tadi. T selama di udara itu ya berarti waktu. T itu kan waktu ya. Selama naik kemudian turun lagi itu berarti T selama di udara. Nah, berarti ya 2 kalinya T untuk naik. Nah, berhubung di sini T untuk naik itu sama dengan T untuk turun, ya, jadi waktu naik itu sama dengan waktu turun. Bedanya kalau naik itu diperlambat ya, dari cepat menjadi lambat. Kalau turun itu dari lambat menjadi semakin cepat. T-nya sama. Berarti T di udara, T selama di udara, itu berarti ya 2 kali T naik atau 2 kali T mencapai H maksimum. Jadi kita mencari T mencapai H maksimum, nanti ketemu T selama di udara. Ya, di sini sudah dijelaskan nih. Pada gerak ini terdapat titik maksimum suatu benda bertahan di udara sebelum ditarik kembali oleh gravitasi bumi yang memiliki kecepatan sama dengan 0. Nah, kita pakai persamaan yang ini misalnya. Vt sama dengan V0 min Gt.
Nah, kalau untuk naik itu VT-nya 0 ya. 0 sama dengan V0 min GT. Ya, sehingga ini kita pindah ruas, G dikali T mencapai H maksimum ya sama dengan V0, atau T mencapai H maksimum itu ya nilainya sama dengan V0 per G. Nah, bisa seperti itu, sehingga waktu selama di udara ya 2 kali V0 per G ya. Di sini ada rumusnya. Kembali lagi ke soal. Nah, di sini pertanyaannya adalah VT selama waktu 11 detik. VT-nya berapa? Nah, kita pakai persamaan yang pertama. Jadi VT sama dengan V0 min GT. Nah, di sini kecepatan awalnya kan 100 ya. Saya tulis ulang, rumusnya ada VT sama dengan V0 min GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS atau 2GH. Dan H sama dengan V0T minus ya harusnya ya, setengah GT kuadrat. Ini harusnya minus nih, plus minus. Kalau turun, kalau dia naik minus, kalau dipercepat dia positif. Nah, karena ini naik maka jadinya minus GT ya, diperlambat. V0-nya 100 min G, G-nya 10 ya, percepatan gravitasi dikali T setelah 11 detik. Nah, T-nya 11 detik, maka V-nya adalah min 10 meter per sekon. Kecepatan sebesar min 10 meter per sekon ini menandakan bahwa peluru telah bergerak ke bawah dengan kelajuan 10 meter per sekon. Nah, berarti 11 detik itu ya dia sudah posisi turun itu. Naik, kemudian turun. Nah, 11 detik di sini. Berarti kecepatan untuk sampai H maksimum ya, di sini adalah H max. Itu berarti bukan 11 detik, kurang dari 11 detik. Ya, kecepatannya ini. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya berapa ketinggian maksimum? Nah, ketinggian maksimumnya di sini. Ada pembahasannya. Nah, karena ketinggian maksimum tadi syaratnya adalah VT sama dengan 0, maka kalau kita pakai persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH, H-nya adalah H maksimum, VT-nya 0, ya, sama dengan V0 kuadrat min 2GH maksimum. Kita pindah ruas, 2GH maksimum sama dengan V0 kuadrat, ya, jadi positif ya, maka H maksimum atau Y maksimum itu adalah persamaannya menjadi V0 kuadrat per 2G. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan V0 kuadrat, V0-nya tadi 100 ya, 100 kuadrat per 2G, 2 kali 10, 20. Ya, jadi 10.000 dibagi 20 hasilnya 500 meter. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 500 meter. Lanjut, ya pertanyaannya, lama peluru berada di udara. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya. Di sini ada T selama di udara, berarti itu adalah 2 kali T H max. Nah, T H max ini tadi persamaannya adalah V0 per G ya. Kita dapatkan dari yang ini tadi. VT sama dengan V0 min GT. Karena selama di H max, VT H max ini nilainya 0, maka sama dengan V0 min GT. Ini T mencapai H maksimum, maka kita pindah ruas, G dikali T H max sama dengan V0, sehingga T mencapai H maksimum ya, itu sama dengan V0 per G. Nah, seperti ini. Karena selama di udara berarti naik turun berarti dikali 2 ya. V0-nya tadi 100 ya, 100 kali 2, 200 bagi G-nya 10. Ya, jadi T selama di udara nilainya adalah 20 sekon. Ya, cukup gitu dulu. Nanti kita lanjutkan untuk latihan soal yang lain. Semoga paham ya.